kita sambut narasumber kita, Ibu Sunarti Caniago. Selamat malam, Ibu. Ya, jangan di-mute, Bu. Dibuka tombol suaranya, Bu. Dibuka tombol suaranya. Nggak kedengaran. Oke, ya, selamat malam, Bapak semua. Haleluya, selamat malam semua. Apa kabar? Baik. Apa kabar, Ibu? Baik, Ya. Baik Bapak, baik. Ya, Ibu ini kan Caniago nih. Caniago ini kan berarti kan dari Padang ya, Bu, Sumatera Barat ya, Minangkabau ya. Benar sekali Bapak, benar. Ya. Untuk supaya keakraban kita lebih menghangatkan suasana, Ibu bisa sapa dulu saudara-saudara kita yang ada di Padang dengan bahasa daerah Ibu. Silakan, Ibu. Ya, halo Uni udah Bapak Ibu yang ada di Padang, yang di Sumatera Barat. Busana ambo sadonyo, keluarga ambo berdoa mudah-mudahan sehat, awak bisa bertemu Bali, dan terutama untuk keluarga ambo yang ada di Padang. Jadi sebenarnya ambo ke kabar saksi dan semoga uni dan udah ambo sekeluarga bisa menyaksikan apa yang ambo ceritakan kesaksian ambo di YouTube channel Pak Yusuf. Ya, salam sehat selalu buat keluarga. Begitu aja Pak Yusuf. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Ya, memang dari Minangkabau sangat kental dengan nuansa keagamaan ya. Dan ya, kita benar bersyukur, sekali Bapak. Tuhan Yesus waktu datang kepada Ibu, dia tidak marah-marah, dia tidak bilang kurang ngajar, kau dulu pernah bakar Alkitab, ya sekarang. Tuhan yang baik itu tidak seperti itu, teman-teman. Tuhan yang baik itu merangkul, bukan memukul. Apalagi kalau ada Tuhan yang menghalalkan darah orang, luar biasa. Jangan percaya. Tuhan yang baik itu tidak pernah marah-marah kalau datang kepada manusia. Justru Tuhan berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah Tuhan yang baik dan benar. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus waktu datang kepada Ibu Sunarti, dia tidak marah-marah. Dulu kau kurang ngajar, kau bawa orang untuk masuk agama lain. Ya, sekarang, Tuhan tidak seperti itu. Justru Tuhan selamatkan Ibu Sunarti. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana kisah selengkapnya saya tidak perlu jelaskan karena Ibu sudah ada di studio. Ibulah yang ceritakan semua mulai dari latar belakang dulu. Silakan Ibu. Ya, salam semuanya, saudara-saudaraku yang ada di rumah ini. Saya Ibu Sunarti, latar belakang dari Islam. Pendidikan agama saya biasa saja, saya belajar apa yang diperintahkan orang tua seperti hafalan sembahyang, Iqra dan lain sebagainya. Jadi saya mempelajari itu semua dan hafalan sembahyang juga saya hafal semuanya. Dan saya melakukan ibadah saya sehari-hari 5 waktu, sehari dan semalam, dan itu yang saya lakukan rutinitas saya dari kecil, dari umur 6 tahun saya sudah sholat. Nah, demikian latar belakang saya dari Islam. Dan kedua saya mau menceritakan bagaimana waktu dari kecil saya didoktrin dari orang tua tentang Kristen. Kristen kami sangat membencinya karena orang tua saya, baik dari nenek saya, dari kakek-kakek saya, semua menyatakan bahwa Kristen itu hina, Kristen itu kafir, dan Kristen itu yang jelek-jelek lah, nanti akan masuk neraka. Jadi diwanti-wanti kepada saya, jangan berteman kepada orang Kristen, tidak boleh. Kalau ada orang Kristen itu jauhi, seperti itu tidak layak. Nah, itu yang disarankan oleh doktrin orang tua saya kepada saya. Dan itu pun saya lakukan betul. Yang ada lagi yang dikatakannya di sini juga banyak tentang orang Kristen yang aneh-aneh lah, seperti yang bilang Bapak tadi juga termasuk semua.
Pokoknya yang dari Padang lah, oh, mereka pada mengerti lah. Mungkin bukannya dari Padang, mungkin pada semua orang yang tidak mengerti, termasuk saya dahulu juga nggak ngerti. Saya aku itu benar juga, benar apa yang didoktrinkan orang tua saya itu benar. Tapi selang waktu lama sesudah itu saya berumur juga, sudah bisa sekolah keluar kan, saya berteman dengan calon suami saya dulu, sekarang udah jadi suami saya tercinta. Jadi waktu saya sekolah keluar ke kota, saya bertemu juga sama suami saya ini, dan berjalan kami biasa seperti remaja biasa kan. Dan waktu dia melamar saya di rumah, saya baru tahu kalau dia itu beragama Kristen. Saya tidak tahu. Kalau tahu saya dari dulu saya sudah jauhi, walau saya musuhi. Itulah ajaibnya Tuhan. Saya nggak tahu bahwa dia itu KTP-nya Kristen. Waktu mengurus NA, waktu menikah itu kan, saya baru tahu, kok Kristen, gitu. Jadi selama ini disembunyikan. Padahal kami sudah lama berteman, tapi tidak pernah membahas soal agama. Gitu. Jadi begini. Nah, karena sudah pengurusan surat kan, berarti kan udah mau dekat tuh. Nah, jadi orang tua saya bilang gini, oh nggak apa-apa, kita Islamkan. Nah, kan kita Islamkan. Nah, jadi kan kalau kita Islamkan cukup bangga juga kita kan mengislamkan orang masuk ke agama kita tuh luar biasa itu. Ya, upahnya pasti surga ya kan, gitu menurut orang tua saya. Seperti itu. Dan akhirnya suami saya ini mau setuju, karena untuk mendapatkan wanitanya kan, dia setuju waktu itu. Nah, kami berkeluarga berlanjut terus sampai kami mempunyai anak waktu itu 3. Sudah 13 tahun kami berkeluarga, dan saya selalu bilang sama suami saya ini, kamu harus sembahyang. Kamu harus ikuti semua apa yang diajarkan oleh agama saya. Awas kalau tidak kamu sembahyang, saya akan minta cerai. Begitulah ancaman saya kepada suami saya. Jadi dengan rasa takut dia mungkin tak gimana, dia tetap melakukan ibadah. Kayak hari Jumat, baik di rumah, saya ajarin dia sembahyang dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, lanjut saya bersaksi, saya 13 tahun pernikahan kami ya, kami. Jadi pada suatu malam, nah sebelum saya lanjutkan dulu untuk kesaksian saya, waktu suami saya ini datang membawa pakaiannya, kan udah menikah, bawa pakaiannya semua, alat-alatnya semua kan dibawa. Jadi di situ saya temukan di dalam kopernya itu tuh ada Alkitab, ada surat baptisan, ya kan? Jadi saya kena fanatik. Ini saya paling benci dengan Kristen, apalagi Alkitab kan. Saya ambil Alkitab itu, saya bakar. Nah, terus saya bakar Alkitab itu, berapa tebalnya saya bakar. Langsung surat baptisan suami itu saya robek-robek. Saya tidak mau melihat itu Alkitab. Itu pantang saya tidak mau. Nah, selang berapa lama, 13 tahun kami menikah berjalan seperti itu. Nah, suka duka dan lain sebagainya. Nah, malamnya saya bermimpi. Ini awal dari mimpi. Saya didatangi oleh seorang hamba Tuhan, saya tidak tahu itu siapa dan tidak kenal, karena saya itu tidak pernah berhubungan dengan hamba Tuhan, nggak pernah ke gereja, nggak pernah, pokoknya alergi lah semua, untuk orang Kristen alergi semua. Nah, jadi pada malam itu saya mimpi, saya didatangi oleh seseorang membawa Alkitab. Saya datang oleh seorang membawa Alkitab dan dibukanya di hadapan saya, langsung dibuka seperti itu ya. Nah, di situ saya menemukan 2 buah cincin yang permata biru. Dia bilang begini sama saya, pelajarilah, gitu. Dia perintahkan saya untuk belajar Alkitab. Jadi pas saya kebangun,
Saya mikir, kok saya disuruh belajar Alkitab, sedangkan Alkitab aja ketemu saya bakar. Apalagi saya kok sekarang disuruh belajar Alkitab, siapa dia? Begitu kan, ego saya kan tinggi juga. Jadi saya bilang gitu. Nah, saya cuekin aja. Tapi besoknya datang lagi seperti itu. Pelajarilah, dibuka lagi, pelajarilah katanya. Bangun saya kan mikir juga, saya suruh belajar lagi saya. Apa maksudnya lagi ini? Saya bilang kan gitu. Saya diam juga, merenung saya. Apa maksudnya ini? Pas hari ketiganya lagi, saya dibawa pada suatu tempat. Dan di sana saya tidak tahu apa itu namanya, apa itu tempatnya, tidak tahu saya. Saya melihat di situ ada berkumpul. Orangnya tidak saya kenal, berjilid-jilid, rame, memuji-muji, poros segala macam. Tapi bahasanya saya tidak tahu. Waktu itu saya tidak ngerti. Orang ini apa? Dia menyembah-menyembah. Saya bilang, apa ini? Saya lihat gini. Sudah tuh saya memuji-muji juga. Saya bersuara. Dan saya menyanyikan apa yang bisa saya nyanyikan. Pujian saya nyanyikan. Saya nyanyikan ada satu pujian. Saya tidak tahu dulu tuh. Saya ingatnya begini. Yesus datang ke dunia, haleluya. Itu yang saya nyanyikan, pujian seperti itu. Jadi saya memuji-muji gitu. Sampai terbangun pun saya menyanyikan pujian itu, Yesus datang ke dunia. Jadi saya heran saya, apa yang terjadi bagi saya, Tuhan? Bilang kan gitu. Nah, saya banyak merenung. Jadi ada desakan di dalam perasaan saya. Pinjamlah Alkitab itu, pelajarilah. Pelajari, kamu akan tahu apa kunci sebenarnya itu. Kamu akan tahu, belajarlah. Pinjamlah Alkitab itu. Jadi pas suami saya datang dari kerja, saya bilang sama suami saya, Pak, bisa bantu saya pinjamkan Alkitab buat saya. Jadi suami saya heran. Kok minjam Alkitab, dulu-dulunya dibakar, kok sekarang minta pinjam, kan gitu. Jadi heran dia. Saya bilang tidak perlu heran. Yang penting sekarang tolong saya bantu pinjamkan Alkitab buat saya ada perlu, ada saya ambil di situ. Nah, akhirnya dalam heran itu juga dia berangkat pergi. Dia pergi, saya tidak tahu juga di mana dia dapat temannya di luar sana, itu jauh juga dari rumah. Dibawalah kitab sama saya, dan saya pegang kitab itu, kok persis seperti apa yang ada di dalam mimpi saya bilang gitu kan. Kulitnya juga warnanya waktu itu coklat, ya, dikasih juga coklat warnanya, tertulis Alkitab sama ya. Nah, oke lah kalau kayak gitu kan. Saya mulai belajar, saya pelajari dari Kejadian sampai 3 bulan lamanya saya belajar ya. Dan saya masih ingat apa yang sudah saya pelajari, dan saya banding sendiri. Mau saya tidak bawa agama di sini. Saya menyaksikan ini apa yang saya alami. Ya, saya pelajari juga. Saya terkejut waktu saya mempelajari dari Kejadian bagaimana Tuhan menciptakan bumi kan. Lengkap semua, dari nabinya, dari turunannya, dari keturunan sampai ke bawah-bawah, sampai pula ada perjanjian lagi segala macam. Tuhan, ini betul-betul terinci. Saya bilang. Tidak seperti yang saya dulu, sepotong-sepotong ada ceritanya ya, sepotong-sepotong kan gitu. Jadi di situ saya meyakini seperti. Nah, saya baca juga dari perjanjian baru kan, bagaimana Yesus berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang membuat saya firman itu yang bergetar jantung saya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah satu-satunya jalan. Sesuai dengan apa yang saya pelajari dalam apa saya dulu, keimanan saya dulu, bahwa Isa itu adalah jalan yang lurus supaya kita ikuti. Dialah jalan yang lurus. Dalam 10 ayat 61. Dan juga surat Ali Imran ayat 45. Nah, ya. Siapa Yesus itu? Dia berkuasa di bumi dan di surga. Saya
Di situ saya, oh Tuhan, inilah benar-benar yang saya rasakan, bahwa firman yang ditulis dalam Alkitab itu betul-betul datang dari surga. Karena Yesus ada satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan juga ada situ kasih. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, disitulah agama kasih yang baru saya ketahui sebenarnya. Dan saya juga baca firman-firmannya yang lain juga, dan saya tambah yakin, inilah firman satu-satunya yang datang dari surga. Nah, setelah saya mempelajari itu selama 3 bulan itu, saya tidak langsung percaya. Karena saya dari dulunya orangnya keras kepala, fanatik, tidak mudah menerima dengan akal sehat. Saya nggak pernah bisa menerima apapun yang orang bicarakan. Apalagi ini masalah keimanan ya. Kalau masalah keimanan bukan mainan bagi saya. Sama dengan hidup saya di sana dan mati saya di sana. Nah, selama saya belajar 3 bulan itu lamanya, saya mulai yakin dari firman-firman Tuhan yang saya baca, siapa itu Yesus. Nah, pas waktu kematian Yesus itu hari Jumat, saya sendirian di rumah, dan saya suami dan anak-anak pergi keluar tuh libur kan. Saya sudah duduk sendiri dan saya memegang Alkitab dan saya peluk Alkitab. Saya bilang, Tuhan, saya mulai percaya. Tapi belum lagi Tuhan, masih 50%. Kenapa begitu? Karena saya ini tidak mudah, gampang ya Tuhan untuk menerima apa aja yang didoktrinkan siapapun orangnya. Saya belum percaya betul, pokoknya belum percaya saya 100% ini. Saya mohon ya Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya di bumi, tolong nyatakan kuasa-Mu. Saya belum itu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya saya lebih percaya lagi 100% kepadamu. Saya bilang, saya mohon. Langsung saya berdoa, apa saja ya waktu itu, jangan bahasa saya kepada, saya berdoa tuh. Nah, tidak lama sesudah itu, datanglah seperti es dari ujung kepala saya sampai ke kaki saya, menggigil saya sudah menggigil, ketakutan saya menggigil, karena saya itu baru merasakan seperti dingin sekali gitu kan. Saya merasa aneh saudara. Kenapa? Itu belum pernah saya alami selama hidup saya, belum pernah saya alami seperti itu. Nah, saya bilang, ini ada apa? Saya tidak bisa melangkah, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, ya kan? Saya kumpulkanlah kekuatan saya pada waktu itu. Pas saya bisa kuat, saya sedikit, saya lari kencang, saya tabrak itu pintu dapur, dan akhirnya saya jatuh di jerembab. Jatuh saya ingat ada pohon pepaya di sana tuh. Saya berusaha memegangnya dan saya berdiri di situ. Tidak ada satupun yang bisa melihat saya, karena tidak ada tetangga juga, nggak ada. Jadi saya nggak bisa minta tolong waktu itu. Nah, sesudah itu saya rasa ketakutan itu, ada suara ya dalam batin saya didengar kayak gitu kan, jangan takut begitu. Karena bukankah kamu yang meminta tadi? Bukankah kamu yang meminta, katanya kan gitu. Jangan takut katanya kan. Nah, pelajarilah kembali itu Alkitab. Pelajarilah kembali, jangan takut katanya kan. Jadi itu saya mulai sadar di sana, ya saya tidak perlu takut. Saya bilang, itu loh Tuhan, itu pasti Tuhan. Nah, saya disuruh belajar Alkitab kembali. Saya ambil air minum, saya duduk kembali, dan saya berundung kembali. Nah, itulah keajaiban yang saya
rasakan, itu sungguh-sungguh saya rasakan dalam hidup saya. Tidak lama sudah itu, dalam firman Tuhan, siapa yang percaya harus dibaptis. Nah, saya habis itu saya merasakan sesuatu yang aneh di diri saya. Saya merasa tenang, damai dari kejadian waktu itu. Saya lari itu, apa yang saya rasakan habis itu saya tenang, damai, dan tidak pernah saya rasakan kedamaian itu dalam batin saya. Tidak pernah saya rasakan itu yang saya alami. Ini sungguh saya tidak berbohong sama sekali. Nah, itulah perbedaannya. Kenapa ada damai Tuhan? Setelah baca firman, saya damai, merasakan ada kasih Tuhan. Saya damai. Padahal banyak persoalan hidup saya, tapi saya merasakan itu betul-betul damai. Saya tidak mikir apa maksudnya, gimana nanti. Tidak. Saya hanya damai, itu luar biasa, nggak bisa saya bayar dengan apapun. Nah, saya lanjut kesaksian saya. Sudah itu suami saya datang. Berapa lama sudah itu saya bilang, Pak, saya mau dibaptis. Hah? Terkejut ya. Nggak mungkin, itu mustahil katanya. Masa iya, saya katanya kan, orang begitu fanatik, orang begitu ini mau dibaptis, nggak percaya, katanya. Pak, ini sungguh-sungguh, saya bilang. Nah, di mana gereja? Saya nggak tahu gereja di mana, karena pernah kenal gereja, nggak pernah kenal orang Kristen, ya kan? Jadi cari sendirilah, saya nggak yakin. Kalau memang benar, cari sendiri. Dan jangan ini akal-akalanmu kan nih, katanya kan. Nanti ada alasanmu, dituduh pula saya nanti mengkristenkan kamu dari orang tua, nanti ada dituduh begitu, katanya. Saya nggak mau, katanya kan. Oke, baiklah, suami saya nggak mau bantu, nggak apa-apa. Ya kan, karena keyakinan kuat saya harus dibaptis, kan begitu. Nah, saya carilah informasi, ada nggak orang yang beragama Kristen ini, di mana dia bergereja. Dapat saya informasi, saya minta tolong bantu saya mau cari gereja. Nah, oke, dia terima, mau bantu saya. Nah, saya hari Minggu, sudah itu, kami pergi ke suatu tempat, dan di situ saya menemukan gereja, dan di sana saya tunggu pula orang siap ibadah dulu. Nah, saya datangi para majelis gereja di sana, dan saya bilang, Bapak-bapak, saya mau bersaksi, saya ceritakan begini apa yang saya alami, dan kedatangan saya ke sini untuk meminta supaya Bapak baptis saya. Begitu. Nah, mereka itu pada ketakutan semua. Takut dia. Karena apa? Nggak bisa, Bu, katanya kan. Soalnya kemarin tuh ada pendeta yang di penjara, katanya kan di Padang tuh ada yang 3 orang itu, Bu, katanya kan. Gitu. Bapak, saya bilang, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa dibaptis? Ya, Ibu harus minta surat izin dulu dari orang tua, katanya kan, mengizinkan bahwa anaknya masuk agama Kristen. Itu nggak masuk logika, Pak, saya bilang. Coba Bapak pikir, ada nggak orang tua mengizinkan anaknya masuk ke agama yang lain? Hah? Mikir kita, saya bilang. Ya bakal enggak, Pak, saya bilang. Pak, tahu nggak saya ini, saya bilang. Saya udah berkeluarga, udah punya anak 3, Pak, saya bilang. Saya ini bukan anak-anak lagi, bukan dikungkung lagi orang tua saya. Saya bisa memutuskan diri saya sendiri, saya bisa mempertanggungjawabkan bicara saya ini, Pak. Jangan takut, Bapak, saya bilang gitu. Nggak bisa, Bu, katanya kan. Kami percaya kesaksian Ibu, katanya kan gitu. Di situ saya mulai panik. Loh, kok begini ya, Mbak Tuhan, saya bilang. Bapak tahu nggak, Bapak? Saya bilang, Bapak itu pekerja Tuhan, saya bilang. Bapak itu hamba Tuhan, saya bilang. Masa saya minta dibaptis, Bapak tidak mau melakukan pekerjaan Bapak, seorang pekerjaan Tuhan, saya bilang. Saya marah sama Bapak tuh. Oh, Bapak karena takut, itu tidak layak bagi Tuhan. Bapak pekerja, nggak boleh Bapak melihat ke belakang, itu nggak layak di hadapan Tuhan. Saya bilang. Jadi Bapak tidak mau juga baptis saya? Tidak, Bu, katanya kan begitu.
Baiklah, nggak apa-apa. Tapi ingat ya Pak, Roh Kudus sudah baptis saya. Saya bilang gitu. Saya ingat aja bahasa saya kayak yang ada di dampingnya seperti itu. Saya ingat semua. Akhirnya saya pulang. Saya kecewa juga. Tapi saya nggak, ya bolehlah, nggak apa-apa. Lain kali aja pikir saya, nggak mau baptis ya udah, itu aja. Nah saya pulang. Nah lagi saya. Nah seminggu sudah itu barulah ditelepon saya, boleh datang. Begitu. Nah saya dibaptis dan semua anak-anak saya dan suami saya dikembalikan kembali masuk percaya Yesus. Nah dan setelah saya percaya sudah terima Yesus dalam hidup saya, pencobaan datang. Saya tidak tahu ini datang semua hancur ya, tidak tahu, pokoknya semua harta saya hancur, rumah, harta-harta yang lain, mobil segala macam hancur. Suami saya punya usaha habis semua. Waktu itu enggak lama, saya sudah baptis sekitar 1 bulan lah. Hancur semua sudah jadinya. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya tidak sedih. Saya tidak sedih. Kenapa? Saya bilang gini, bolehlah harta itu habis, hancur semua, nggak apa-apa. Tapi saya mempunyai lebih berharga dari itu semua, yaitu Yesus, Juru Selamat saya. Haleluya. Waktu itu saya tidak merasa sedih sama sekali. Biar itu habis, nggak apa-apa. Saya bilang, nggak apa-apa, itu tidak pengaruhi saya di surga. Tidak. Itulah yang saya alami. Jadi saya mulai dari nol kembali berusaha, mulai saya dari nol. Jadi sampai saya waktu itu tidak punya rumah, nggak punya apa-apa kan. Jadi saudara saya datang jemput saya bawa pulang kampung, bilang gini, baik kalian di kampung aja gini. Tapi sudah dengar saya sudah Kristen, sampai di kampung saya dibabat habis-habisan. Kumpul mereka semua, saudara-saudara kumpul. Apa dia bilang? Sudah miskin Kristen lagi. Coba bayangkan, sudah miskin Kristen lagi katanya. Apa yang kamu ambil dari Kristen nih? Katanya kan. Marah sejadi-jadinya. Saya bilang, saya Kristen bukan untuk harta. Saya Kristen itu untuk menerima keselamatan dari Yesus. Dan saya yakin, saya masuk surga. Tidak ada satu-satunya jalan selain dari Yesus. Itu yang saya punya. Jangan halangi saya bilang, iman saya. Gitu. Oh tidak bisa, ini memalukan, ini aib, ini segala macam kan. Malu kami begini begitu katanya. Nah, akhirnya saya mau dibunuh saya. Diambilnya pisau sama saudara saya. Mau diancam kayak begini kan. Kamu harus kembali kepada iman kita semula. Kembali. Jangan saya tetap melawan. Saya tidak mau. Saya bilang, saya sudah punya kekuatan dari Tuhan saya. Jangan halangi saya. Dibunuhkan gini. Karena dia tidak tega juga, sudah mau tancapkan itu pisau. Langsung didorongnya aja tempat duduk saya. Kursi itu disepak, akhirnya saya jatuh. Jatuh saya. Saya nggak apa-apa. Saya puji Tuhan. Saya bilang, terima kasih. Nggak dikasih ngomong kesempatan apapun, ngomong nggak ada. Sekarang kamu keluar katanya. Diusir saya. Keluar kamu. Katanya, bawa semua anak-anakmu, bawa katanya kan. Punya cuma ada motor butut 1, kami bawalah anak-anak bertiga di atas motor. Kami pergi jalan, nggak tahu juga entah mau kemana. Saya nggak tahu. Saya berdoa, Tuhan arahkan kami sekeluarga, bisa kami ditempatkan, ada orang nanti yang menampung kami. Saya berdoa aja kayak gitu. Nah, kami tinggal di satu rumah yang kecil. Dan tetaplah saya laku ibadah segala, saya bertekun sama Tuhan. Akhirnya kan saya ingat juga orang tua saya rindu orang tua saya. Saya beranikan diri juga untuk datang sendiri kepada mama, bapak di sana. Walaupun beliau tidak melihat saya lagi, saya tetap mengasihi beliau. Karena saya rindu beliau juga menerima keselamatan Yesus. Saya tidak membawa apa-apa kepada orang tua saya.
Saya bilang gitu. Akhirnya mama itu, saya bilang pengetahuan bagaimana ini keselamatan buat mama ini. Saya injililah beliau. Saya mulai itu pertama kali menginjili orang tua saya. Dan begitulah seterusnya, sekali seminggu saya datangi orang tua saya datangi terus. Akhirnya karena ada kasih anak dengan orang tua, bila juga mau juga kan mengasihi saya. Itu yang saya terus. Saya tidak dendam kepada saudara-saudara saya, tidak dendam saya. Bermacam-macam yang dia lakukan buat saya. Sampai diusir, pakaian saya juga dibuang. Dan rumah yang udah saya bikin itu dihancurkan. Dan diambil semuanya. Harta orang tua saya sudah beri hak. Tidak apa-apa, saya bilang tidak apa-apa. Tujuan hidup saya bukan itu. Ambillah semua, saya bilang. Nah, akhirnya pada waktu itu kami, mama kan jauh juga dari tempat saya tinggal. Waktu malamnya saya mimpi lagi, bilang Tuhan gini, pulanglah, itu mama sudah tidak akan lama lagi, katanya kan gitu. Saya bilang, oh Tuhan, mama saya tidak akan berumur panjang. Dalam lama telepon berbunyi dari saudara saya, pulanglah, katanya. Mama itu dalam keadaan sakit berat. Oh ya benar, barusan saya tadi mimpi. Nah, saya datang juga mama. Datang waktu itu pagi, cepat naik motor, saya langsung jauhnya bukan main kan. Apa? Waktu itu saya datang sama mama. Iya betul, beliau sakit. Nah, saya berdoa buat beliau. Saya minta izin dulu, boleh didoakan. Beliau mengatakan enggak apa. Saya berdoa buat beliau. Nah, besoknya lagi, datang lagi. Katanya, mama belum sembuh juga. Baiklah. Saya bilang sama mama saya, mama, sudahlah berapa lama saya berputar-putar, sekali seminggu saya datangi mama. Mama tahu enggak, saya bilang, mama itu tidak lama lagi hidup di bumi ini. Saya bukannya Tuhan, mama. Saya bilang, mama tidak lama, mama. Nah, saya bertanya satu hal kepada mama. Apakah mama nanti masuk surga? Mudah-mudahan, beliau bilang. Seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi inilah jalan satu-satunya bagi saya di kemarin. Akhirnya beliau terima Yesus. Dan waktu itu, orang yang pertama kali saya baptis sendiri adalah mama saya. Siapa percaya harus dibaptis. Nah, seperti Matius 28 ayat 19. Saya ambil ember baskom. Saya kunci pintu rapat-rapat supaya saudara saya gak lihat saya. Saya kunci pintu rapat-rapat. Mama, terima Tuhan Yesus. Iya, saya terima dengan sepenuh hati saya. Akhirnya saya membaptis beliau. Saya takut nanti mama tidak lama lagi. Saya belum sempat lagi untuk membawa beliau. Nah, itulah kesaksian saya. Mama saya sudah dibaptis. Dan tidak berapa hari, sudah itu 3 hari. Mama pergi dengan sukacita. Puji Tuhan. Dan juga begitu juga bapak saya. Yang dulunya sudah ngusir saya, sudah bermacam cara. Waktu beliau datang ke rumah, rencana beliau untuk membawa saya kembali ke agama asal saya. Bapak saya itu seorang politik, bukan bapak yang sembarangan, tidak mudah dipengaruhi bapak saya. Nah, bapak saya datang ke sana, dia bermalam di rumah saya. Aneh juga, aku bapak bisa mau bermalam, biasanya dia benci kali kan. Nah, malam dia di situ. Jadi bapak saya ini orang hobi membaca, ya, bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan jamah bapak saya. Gitu. Saya taruh Alkitab di kamar beliau, Tuhan gerakan hatinya untuk membaca. Nah, besoknya beliau baca
Boleh baca semua. Asik juga membaca. Akhirnya dia panggil saya. Nama saya itu Neti. Neti, sini. Apa Bapak? Ini di sini ayat ini mengatakan begini-begini. Oh iya, saya bilang. Iya benar. Yesus bisa mengampuni dosa manusia. Siapa dia? Coba pertanyakan, siapa dia Bapak? Saya bilang. Wah, akhirnya kami banding-banding, itu buka semua video tuh. Hebat, cerdas, orang cerdas gitu. Ya kan? Akhirnya kami asik berdialog sama beliau gitu gini. Cerna semua itu. Nah, sudah itu akhirnya beliau menyadarkan diri. Tak lama sudah itu, sebulan dia pelajari semua. Saya menjelaskan. Beliau menyerahkan diri untuk dibaptis. Bapak saya, bukan saya paksa, bukan saya apa, tidak. Beliau pelajari sendiri, sama seperti saya. Hari ini saya mau dibaptis katanya. Baiklah Bapak, saya cari pendeta untuk membaptis Bapak. Saya bilang, kalau kemarin mama saya dibaptis, dan kalau Bapak pendeta, saya cari pendeta dibaptis. Nah ini baru dibaptis. Baru beliau buka rahasia habis dibaptis. Baptis. Loh, kok saya yang jadi terendam dibaptis? Padahal tujuan saya datang ke sini untuk mengembalikan kamu, katanya. Kok saya yang terbaptis? Aduh, luar biasa. Tangan ini. Bapak, jadi belum habis dibaptis itu rasa sukacita luar biasa, dia tuh menangis, hati menangis, rasanya tenang jiwa saya ini. Akhirnya bapak saya juga menginjil. Balik dia ke kampung, dia mulai berkuar-kuar cerita menginjil beliau. Dan akhirnya begitulah kesaksian saya luar biasa, dan juga banyak-banyak juga kesaksian saya juga orang-orang lain juga. Ya, puji Tuhan lah. Dan saya gitu ajaibnya Tuhan datang kepada saya dan menyelamatkan juga ada saudara saya yang terima juga Yesus. Terima kasih puji Tuhan Bapak Yusuf atas kesempatan yang udah Bapak berikan buat saya. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih Ibu Sunarti Caniago. Ya. Luar biasa ya bagaimana perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus bisa mengubahkan segala-galanya, mengubahkan imannya, mengubahkan pola pikirnya, mengubahkan langkah-langkahnya, mengubahkan banyak hal, mengubahkan kehidupannya. Dulu tidak bisa bersentuhan dengan kekristenan, bahkan sangat anti, sangat membenci, pernah membakar Alkitab. Tetapi kuasa Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan kekuatan apapun, roh apapun tidak bisa membatasi. Kalau Tuhan sudah memilih, maka itu akan turun dan terjadi kepada seseorang yang salah satunya adalah Ibu Sunarti Caniago. Luar biasa ya. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan kalau Anda mau masuk di live chat, kami taruh linknya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, silakan ya. Linknya kami taruh di live chat. Dan memang teman-teman perlu tahu bahwa meninggalkan Islam itu adalah satu hal yang tidak mudah, karena ada reaksi-reaksi yang bisa berdampak ya, yang ditimbulkan oleh keluarga, bahkan mungkin dari teman atau mungkin dari kelompok-kelompok yang dengan pemahaman-pemahaman radikal yang tidak menghendaki kalau ada orang yang meninggalkan Islam. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus punya kuasa jauh lebih besar, sehingga ibu ini dengan imannya yang begitu teguh, dengan imannya yang begitu kuat, sekalipun ada berbagai tekanan yang dihadapi, tetap beliau percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar.